Pria itu terkoyak dan mati, bahkan namanya pun tak layak untuk dikenang. Bagaimanapun, ia berada di alam Xiantian, eksistensi yang tak tertandingi di kota Su. Seseorang di level ini seharusnya bisa hidup dengan bebas, namun mengapa memilih menculik anak-anak secara diam-diam? Pasti ada konspirasi di balik ini. Ye Yan menatap tubuh pria itu. Bagi orang biasa atau bahkan para pendekar tingkat menengah, tak ada yang bisa dilihat. Namun, di mata Ye Yan, sesosok bayangan samar mulai muncul dari tubuh pria tersebut, jiwanya. Setelah seseorang meninggal, jiwanya akan memasuki siklus reinkarnasi. Namun, siklus itu tidak terbuka secara instan, melainkan membutuhkan waktu. Jiwa yang baru saja lepas dari tubuh akan berada dalam kondisi bingung, seperti boneka tanpa kesadaran, kecuali mereka yang memiliki kekuatan jiwa luar biasa. Sayangnya, pria ini hanya berada di tingkat Xiantian. Siapa kau dan mengapa kau menculik anak-anak? Tanya Ye Yan. Namaku Nalandong, aku tidak menculik anak-anak. Jiwa pria itu menjawab dengan tatapan kosong. Ye Yan mengernyit. Jiwa tak bisa berbohong, namun fakta menunjukkan bahwa San Qian memang berada di sini. Pilar keberuntungan yang ia lihat tak mungkin salah. Ada yang tidak beres. Ye Yan mengubah pertanyaannya. Apakah kau menangkap orang-orang yang memiliki keberuntungan besar? Jiwa Nalandong terdiam, tidak menjawab. Salah lagi. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya muncul di belakang Nalandong. Titik itu membesar menjadi lorong gelap setinggi 2 orang, siklus reinkarnasi telah terbuka. Jiwa Nalandong seakan terpanggil oleh kekuatan yang tak terlihat dan mulai bergerak menuju lorong tersebut. Tunggu. Ye Yan mengulurkan tangannya dan mencengkeram jiwa Nalandong. Seakan-akan alam semesta merespon, gerakan Nalandong tiba-tiba melambat, dan ia tertahan di tempat. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Jiwa bukanlah entitas fisik, jadi bagaimana mungkin bisa ditangkap? Namun, Ye Yan adalah tubuh sumber Dao, keberadaannya melampaui hukum alam. Melihat dan mempengaruhi jiwa? Itu hal yang biasa baginya. Siapa yang menyuruhmu menangkap orang? Tanya Ye Yan. Kali ini, jiwa Nalandong menjawab, Ayah Liu Tai. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, siklus reinkarnasi tiba-tiba bergetar, melepaskan cahaya gelap yang kuat. Tarikannya meningkat drastis, menyedot jiwa Nalandong dan menyusunnya kembali di dalam lorong. Siklus reinkarnasi berkedip, lalu menghilang tanpa jejak. Apa? Nama keluarga Wu? Ye Yan mengetuk pelipisnya. Ia tak terlalu mengenal dinasti Taixia, jadi hanya dengan informasi Wuyun City dan kata, ia tak bisa langsung menemukan orang yang dimaksud. Baiklah, nanti ia akan mencarinya di Wuyun City. Ye Yan melangkah ke dalam ruangan tanpa ragu. Ia langsung menuju kamar belakang dan menemukan seorang anak laki-laki dengan tangan dan kaki terikat serta mulut disumpal kain. Saat melihat Ye Yan, bocah itu langsung bersemangat dan menggumamkan sesuatu. San Qian, orang dengan keberuntungan besar selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Ye Yan segera melepaskan ikatan San Qian. Bocah itu langsung menangis dan memeluknya erat, tubuhnya bergetar. Ia sangat ketakutan. Usianya baru 7 atau 8 tahun, dan baru saja mengalami penculikan. Wajar jika ia merasa takut. Namun kini, Ye Yan muncul seperti dewa penyelamat. Di mata bocah itu, Ye Yan seolah bersinar terang. Ye Yan menepuk kepala bocah itu. Ayo pulang. San Qian tak mengatakan apapun, hanya mengangguk dan mengikuti Ye Yan. Saat mereka tiba di halaman, San Qian melihat tubuh Nalandong yang terkoyak. Ia sempat terkejut dan menunjukkan ekspresi takut, namun segera menguatkan diri dan tetap mengikuti Ye Yan. Ada keberanian juga. Kau benar-benar menemukannya. Wang Qingsui berseru kaget saat melihat San Qian. Di dekatnya, seorang pria tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Setelah berjalan tak tentu arah cukup lama, Ye Yan benar-benar berhasil menemukan bocah itu. Luar biasa. Ayahku memang hebat, kata San Qian tiba-tiba dengan penuh kebanggaan. Ye Yan tertegun. Apa? Sejak kapan ia menjadi ayah bocah ini? San Qian buru-buru menambahkan, Ayah, ibuku sangat cantik. Tidakkah kau ingin mempertimbangkannya? Tidak. Perlu dipikirkan. Ye Yan menekankan setiap kata. Bocah ini memang memiliki keberuntungan besar, tetapi jelas juga seorang penipu kecil. Bahkan berusaha menjebaknya. Wang Qingsui tertawa terbahak-bahak. Sejak bertemu Ye Yan, pria ini selalu terlihat tenang dan dingin, seolah-olah dunia runtuh pun ia tak akan peduli. Kau ini orang tua seperti kakekku, ya? Bukankah anak muda harusnya lebih bersemangat? Melihat Ye Yan dipusingkan oleh bocah kecil, ia merasa sangat puas. Ye Yan melirik Wang Qingsui dengan tatapan peringatan, lalu berkata kepada San Qian, Ayo, aku antar pulang. Ibumu pasti khawatir. San Qian langsung mengangguk, ekspresinya berubah cemas. Ada rasa bakti dalam dirinya. Ketiganya pergi, meninggalkan keluarga Chu yang sepenuhnya diabaikan. Dengan arah yang jelas, Ye Yan dan yang lainnya hanya butuh 1/4 jam untuk tiba di Anju. Qian Er.
Begitu melihat San Qian datang bersama Ye Yan dan Wang Qingsui, Gu Xiniang langsung berlari dengan mata memerah. "Ibu!" San Qian juga bergegas menyambutnya. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis. "Para penculik ini benar-benar kejam." Wang Qingsui menggeram sambil mengepalkan tinjunya yang mungil. "Kenapa tidak kita berantas saja mereka semua? Karena ada keuntungan besar di baliknya." Ye Yan menggeleng dalam hati. Penculikan San Qian bukan ulah penculik biasa, bagaimana mungkin seseorang dari ranah Xiantian menjadi pedagang manusia? Jelas ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Nalandong hanya mengikuti perintah. Dia tidak tahu siapa yang dia culik, dia hanya menjalankan tugas dari ayah Liu Tai. Yang ditunjuk, itulah yang dia tangkap, tanpa mempertanyakan alasannya. Yang menjadi pertanyaan, seberapa kuat ayah Liu Tai hingga bisa memerintahkan seseorang di ranah Xiantian untuk melakukan pekerjaan semacam ini? Tujuan mereka jelas, orang-orang dengan keberuntungan besar. Berarti, ayah Liu Tai kemungkinan memiliki kemampuan untuk melihat keberuntungan seseorang. Setelah menemukan target yang tepat, dia menyuruh Nalandong menculiknya. Sayang sekali, waktunya terlalu singkat untuk menggali informasi lebih lanjut. Chen Miao memiliki cahaya keberuntungan yang lemah, hampir sama seperti orang biasa, sehingga dia diculik oleh penculik biasa. Sedangkan San Qian menjadi target karena keberuntungannya yang luar biasa. Wang Qingsui, yang melihat semua ini hanya sebagai kasus penculikan anak biasa, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Lalu, untuk apa sebenarnya Liu Taifu membutuhkan orang-orang yang beruntung? Ye Yan sendiri tidak tahu. Saat dia berkuasa di Kyushu, orang-orang dengan keberuntungan besar memang seringkali menemui kesempatan emas dimanapun mereka berada. Mungkinkah seseorang ingin memanfaatkan keberuntungan besar mereka dan mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang mereka dapatkan? Tapi bukankah itu melelahkan? Mereka memang mendapatkan peluang besar, tapi tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Jika itu begitu mudah diprediksi, bukankah San Qian sudah menjadi seorang ahli luar biasa sejak dulu? Atau mungkin ada alasan lain? Ye Yan menggeleng. Bagaimanapun, dia adalah orang kuno dari jutaan tahun lalu. Selama jutaan tahun, seni bela diri pasti telah berkembang pesat, dan wajar saja jika ada hal-hal yang tidak dia ketahui. Tak masalah, nanti saat dia menemukan ayah Liu Tai, dia bisa bertanya langsung. Di sisi lain, San Qian membisikkan sesuatu ke telinga Gu Xiniang. Wajah wanita itu langsung memerah, matanya membelalak marah. Tapi tangannya yang terangkat untuk memukul anaknya hanya menggantung di udara. Anak ini, berusaha menjodohkan ibunya lagi? Ye Yan agak kewalahan. Bagaimana bisa bocah sekecil ini punya pikiran sejauh itu? Namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa, suara langkah kaki terdengar. Keempatnya menoleh dan melihat seorang petugas Yamen berjalan mendekat dengan sikap arogan. Petugas itu hanya melirik sekilas ke arah Ye Yan sebelum mengabaikannya, tapi saat melihat Wang Qingsui, matanya langsung berbinar. Gu Xiniang, anakmu jelas ada di sini, tapi ada yang melaporkan penculikan. Tahukah kau bahwa melaporkan kasus palsu bisa dihukum berat? Ujarnya dengan nada tajam. Gu Xiniang buru-buru menjelaskan, Tuan, anak saya memang sempat hilang. Kedua dermawan ini yang membawanya kembali. Petugas itu mendengus, jelas tidak percaya. Kasus penculikan anak memang sering terjadi di kota Su, tapi tingkat penyelesaiannya sangat rendah. Biasanya, hanya 1 dari 10 anak yang berhasil ditemukan. Dan jika seorang anak benar-benar dicari oleh pejabat, itu berarti orang tuanya memiliki kekayaan dan telah menyuap petugas untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, mereka hanya berpura-pura berpatroli dan kembali ke markas tanpa hasil. Yi Anju hanyalah sebuah toko buku. Buku tidak bisa dimakan, juga tidak bisa dijadikan hiburan seperti di rumah bordil. Jadi, bagi mereka, kasus ini tidak penting. Lalu kenapa petugas ini datang? Tentu saja, karena dia tertarik pada kecantikan Gu Xiniang. Kau tidak bisa membayar dengan uang? Tak masalah, kau bisa tidur denganku. Tentu saja, apakah setelah itu anaknya ditemukan atau tidak, itu urusan lain. Tapi sekarang, anak itu sudah kembali, jadi rencananya tidak bisa berjalan. Apa yang harus dilakukan? Dia tersenyum licik, lalu berkata, siapa yang akan percaya ceritamu? Berani-beraninya kau melaporkan kasus palsu. Ikut aku ke Yamen sekarang. Wajahnya tampak garang. Jika ini adalah wanita biasa, dia pasti sudah ketakutan dan kehilangan akal. Tapi Gu Xiniang bukan wanita sembarangan. Dia berasal dari keluarga terpelajar dan memiliki wawasan yang luas. Dia tetap tenang. Tuan, saya menghargai kerja keras Anda, tetapi saya harap Anda tidak menuduh sembarangan. Oh, berani juga kau melawan. Petugas itu menyeringai. Jangan menangis nanti kalau sudah terlambat. Gu Xiniang tetap tenang. Apa yang Anda inginkan, Tuan?
Petugas itu menyipitkan mata. Wanita ini tidak seperti yang lain. Biasanya, perempuan akan menyerah atau menangis ketakutan. Tapi dia begitu cantik dan dewasa, membuat petugas itu semakin bernafsu. Setidaknya, dia harus mencicipinya. Dia tidak bertele-tele lagi dan langsung berkata, "Jika kau tidak ingin mendapat masalah, tidurlah denganku, maka aku akan melupakan laporan palsumu." Dia menekankan kata, laporan palsu, dengan nada mengancam. "Dasar penjahat!" San Qian marah. Bagi bocah ini, ibunya adalah segalanya. Dia tidak bisa membiarkan ibunya dihina seperti ini. Tanpa berpikir panjang, dia berlari ke arah petugas itu dan menggigit pergelangan tangannya dengan keras. "Au!" Petugas itu berteriak kesakitan dan menatap tangan yang kini memiliki bekas gigitan dalam. Namun, alih-alih marah, dia malah senang. "Gu Xiniang, anakmu telah menyerang pejabat. Ini kejahatan berat," katanya dengan tawa jahat. "Sekarang, kalau kau tidak tidur denganku selama 1 atau 2 tahun, aku tidak akan melepaskanmu." Plak! Wang Qingsui, yang sejak tadi menahan amarah, langsung menampar petugas itu hingga jatuh. "Pergi!" teriaknya. Petugas itu menatapnya dengan marah, tapi saat melihat wajah cantik Wang Qingsui, matanya berbinar lagi. Gadis ini juga luar biasa cantik. Sekarang dia menginginkannya juga. Plak! Wang Qingsui kembali menampar wajah Yamen itu dengan keras. Berani-beraninya dia mengincarnya. Cari mati. Apakah dia tidak tahu siapa dirinya? Tidak tahu bahwa kakeknya adalah mantan dekan Akademi Daxia? Tidak tahu bahwa dia memiliki seorang guru? Plak! 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 Serangkaian tamparan kembali mendarat di wajah Yamen itu, membuatnya sadar betapa besar kesalahannya. Gadis ini bukan seseorang yang bisa dia singgung. "Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Saya salah, saya tidak berani lagi," serunya ketakutan. Wang Qingsui mendengus, menepuk-nepuk tangannya, lalu menendang Yamen itu keluar dari halaman. "Pergi!" Tanpa berani membantah, Yamen itu bergegas melarikan diri dengan wajah penuh lebam. Ye Yan hanya tersenyum tipis. Orang seperti itu tidak layak diperhatikan. Dia lalu menoleh ke Gu Xiniang dan berkata, "Bolehkah aku meminjam beberapa buku hari ini?" "Tentu saja boleh." San Qian langsung berseru, "Ayah angkat, masuklah." "Ayah angkat?" Ye Yan merasa kepalanya mendadak berat. Anak ini benar-benar ingin menjual ibunya. Jika tidak bisa mendapat ayah tiri, maka mulai dari ayah angkat? "Aku ini baru 19 tahun. Melihat ekspresi Ye Yan yang kebingungan, Wang Qingsui tak bisa menahan tawa dan menutup mulutnya dengan tangan. Gu Xiniang memelototi putranya, lalu berkata kepada Ye Yan, "Silakan masuk, Tuan Ye. Mulai sekarang, kapanpun Anda datang, Ye Anju akan selalu terbuka untuk Anda." Putranya adalah segalanya baginya. Ye Yan telah menyelamatkan nyawa San Qian, jadi bukan hanya meminjam buku, bahkan jika dia ingin memiliki Ye Anju, dia tidak akan keberatan. Bahkan jika dia ingin dirinya, tunggu, apa yang sedang aku pikirkan? Gu Xiniang buru-buru menggelengkan kepala, wajahnya memerah. Ye Yan tersenyum dan masuk ke perpustakaan, mulai membaca buku-buku di dalamnya. Di halaman, Wang Qingsui mengobrol dengan Gu Xiniang dan San Qian. "Nona Wang, benarkah Anda pelayan Tuan Ye?" tanya Gu Xiniang penasaran. "Ya," jawab Wang Qingsui. "Tapi cara bicara, pakaian, dan sikap Anda terhadapnya tidak seperti seorang pelayan." Gu Xiniang tersenyum penuh arti. "Apakah Anda menyukainya?" "Aku tidak menyukainya." Wang Qingsui buru-buru menyangkal, wajahnya memerah. San Qian langsung merasa waspada. Matanya berkilat penuh siasat dan dia berkata, "Kakak Wang, saat aku dewasa nanti, aku akan menikahimu." Jika San Qian berusia 14 atau 15 tahun, Wang Qingsui mungkin akan menganggapnya lancang. Namun, dia masih anak kecil berusia 7 atau 8 tahun, jadi kata-katanya terdengar polos. Meski begitu, Wang Qingsui tetap merasa tersanjung. Tapi tunggu dulu, dia segera menyadari sesuatu. San Qian ingin Ye Yan menjadi ayahnya, jadi dia harus menyingkirkan semua pesaing. Tadi dia tersipu malu, yang berarti bisa menjadi ancaman bagi rencana San Qian. Dengan menyatakan niat menikahinya, bocah ini ingin menghilangkan rintangan agar ibunya bisa menikah dengan Ye Yan. Anak kecil zaman sekarang sungguh penuh siasat. Wang Qingsui hampir tertipu. Tiba-tiba, terdengar suara nyaring dari luar. "Hei, kalian para penjahat di dalam. Letakkan senjata kalian dan keluar, atau kami akan membunuh kalian semua." Apa yang terjadi? Wang Qingsui dan Gu Xiniang segera berjalan ke gerbang halaman. Di luar, lebih dari selusin Yamen berdiri dengan garang. Salah satunya adalah Yamen yang baru saja dipukuli sebelumnya, kini dengan luka-lukanya yang telah diperban. Melihat dua wanita cantik itu keluar, para Yamen terpana sejenak sebelum salah satunya berkata, "Berani sekali kalian menyerang keponakan Liu Shoubei. Kalian benar-benar bosan hidup. Cepat menyerah, atau kami akan menangkap kalian dengan paksa."
Yamen yang sebelumnya dipukuli tampak penuh kebencian. Dalam situasi ini, dia tahu dia tidak bisa menikmati mereka sendirian. Jadi, dia harus berbagi dengan saudara-saudaranya. Namun, jika dia tidak memanggil mereka untuk membantunya, apakah dia bisa menangkap mereka sendiri? Tidak, maka, lebih baik berbagi. Wang Qingsui sangat marah. Apakah ini benar-benar pejabat yang seharusnya melindungi rakyat? Tanpa ragu, dia menerjang ke depan. Plak! 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 Bagaikan periang melayang ringan, namun pukulannya sangat kuat. Dalam hitungan detik, semua Yamen terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Dia tidak khawatir sedikit pun. Kakeknya memiliki banyak murid di seluruh dinasti Daxia. Salah satu muridnya adalah komandan batalion penjaga kota di Suzhou, yang memiliki wewenang tertinggi di kota ini. Akankah dia membiarkan cucu kesayangannya diperlakukan seperti ini di wilayahnya? Jadi, Wang Qingsui tahu dia tidak bertindak gegabah, dia sudah memiliki rencana. Gu Xinyang, yang tidak tahu latar belakang Wang Qingsui, hanya bisa menghela napas melihat para Yamen yang terkapar di tanah. Ketika malam tiba, Yan akhirnya keluar dari perpustakaan. Dia telah mendengar keributan di luar, tetapi dia tahu Wang Qingsui bisa mengatasinya. Setelah membaca semua buku di Anju, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinasti Daxia. Namun, dia masih belum tahu banyak tentang Xuanzhou, karena Gu Xinyang hanya memiliki akses terbatas terhadap informasi itu. Dia melirik Wang Qingsui dan bertanya, "Sudah selesai?" Ya, Wang Qingsui mengangguk angkuh, berharap Yan akan bertanya lebih lanjut. Namun, Yan hanya berbalik dan berkata, "Ayo kembali ke penginapan." Wang Qingsui langsung cemberut. "Dasar Tuan Bao, tidak mau bertanya sama sekali. Sangat pelit." Di perjalanan kembali, Yan berbisik, "Pecah." Tak kasat mata, belenggu di tubuhnya hancur. Ruang gantiannya meluas, dan dia dengan diam-diam menembus tingkat ke-8 alam pasca kelahiran. Di bawah cahaya lentera, Wang Qingsui melihat bayangan mereka di tanah, saling bertautan, seolah mereka sedang berpelukan. Pipinya merona, membuatnya tampak semakin menawan. "Tuan Ye." Apa ini kencan?" Setelah mendengar laporan dari Zhu Hongyi, Chu Tianba mengernyit tak percaya. Seorang pemuda miskin dikelilingi oleh seorang gadis muda yang sangat kuat. Bagaimana mungkin? Dia tahu persis latar belakang menantunya yang satu itu. Keluarga Ye di Kabupaten Shixian hanyalah klan pinggiran yang tidak memiliki pengaruh berarti. Jika bukan karena alasan khusus, bagaimana mungkin dia bisa menjadi menantu keluarga Chu? Setelah diusir dari rumah, pemuda itu menjadi bahan tertawaan banyak orang. Mustahil ada wanita yang mau menikah dengannya, apalagi seorang gadis cantik dan kuat. "Benar, Tuan Patriark," jawab Zhu Hongyi dengan hormat. Meskipun dia berada di tingkat 7 pasca lahir dan merupakan ahli tak tertandingi di kota kecil ini, di hadapan Chu Tianba dia tak ubahnya seperti tikus di hadapan kucing. Sejak kecil, Zhu Hongyi menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Keluarga Chu pun membesarkannya, memberikan sumber daya, hingga akhirnya dia mencapai tingkatnya saat ini. Namun, segala yang dia miliki berasal dari keluarga Chu, dan bisa diambil kapan saja. Itulah sebabnya dia sangat menghormati Chu Tianba. "Aku sempat bertarung dengannya, tetapi tak mampu melawan. Aku dikalahkan dalam satu serangan dan langsung ditahan," katanya, mengulang peristiwa yang terjadi. Chu Tianba semakin mengernyit. Mengalahkan Zhu Hongyi dalam satu gerakan berarti gadis itu berada di tingkat 9 pasca lahir, puncak kekuatan di kota Su. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa gadis itu bahkan belum berusia 20 tahun. Bakat sehebat itu pastilah berasal dari latar belakang yang luar biasa. Tapi kenapa orang seperti itu berhubungan dengan Yan? Semakin lama dipikirkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika mengingat putrinya, dia tersenyum dan pikirannya menjadi lebih tenang. Chu Yanran, putrinya, sedang berada di kota Yang. Dia diterima di Akademi Jiangan dan menjadi salah satu murid terbaik di sana. Bahkan, sebelum berangkat, dia sudah mencapai tingkat 9 pasca lahir. Tak ada yang tahu bahwa kekuatannya jauh melampaui yang mereka duga. Dan kini, dia dilatih oleh para guru besar di akademi. Bahkan, dengan bantuan hukum tingkat 3, kekuatannya pasti sudah meningkat pesat. Chu Tianba sendiri pernah bertarung melawan putrinya dan kalah dalam kurang dari 100 gerakan. Itu pun sebelum dia pergi ke Akademi Jiangnan dan tanpa menggunakan teknik tingkat tinggi. Sekarang, putrinya akan segera kembali. Lebih dari itu, dia akan datang bersama Lin Chen. Siapa Lin Chen? Dia adalah murid terbaik di Akademi Jiangnan, seorang jenius berusia 25 tahun yang sudah mencapai puncak tingkat bawaan. Selain itu, dia adalah pewaris keluarga Lin dari kota Yang, sebuah keluarga tingkat 7 yang sangat berpengaruh. Pria inilah yang pantas untuk putrinya. Tatapan Chu Tianba menjadi dingin. Jika Yan benar-benar datang ke kota ini demi menghadiri tantangan terbuka putrinya, maka hal itu bisa menjadi bencana. Bagaimana jika dia membongkar masa lalunya sebagai mantan suami Chu Yanran? Apa yang akan terjadi jika Lin Chen mendengarnya? Bagaimana dampaknya terhadap reputasi putrinya?
Tidak. Dia tak bisa membiarkan itu terjadi. Temukan dia. Periksa setiap penginapan dan rumah. Aku ingin menantu itu ditemukan sebelum hari tantangan, serunya. Saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, Chu Xiaen tiba-tiba masuk dengan wajah cemberut. Ayah, kenapa dia belum ditemukan? Suruh lebih banyak orang mencarinya. Chu Tianba hampir menampar anaknya. Apa kau pikir aku tidak tahu itu? Tepat saat emosinya memuncak, seorang pelayan berlari dengan panik. Tuan Patriark, dia datang. Penantu itu ada di sini, dan dia sangat ganas. Apa? Chu Tianba terperanjat. Bagaimana mungkin? Bukannya bersembunyi, Yan malah datang ke rumah keluarga Chu? Apakah dia gila? Di depan gerbang keluarga Chu, Yan dan Wang Qingshui berdiri tegak. Keluarga Chu, sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di kota Su, memiliki gerbang besar berwarna merah menyala dengan 8 penjaga bersenjata berjajar rapi. Ketika mereka melihat Yan, para penjaga terkejut. Yan, meskipun dulu dia adalah menantu keluarga Chu, tak seorang pun di rumah ini yang menganggapnya berarti. Dia hanyalah anak desa miskin yang dijadikan tumbal pernikahan. Namun, tatapan mereka segera beralih ke Wang Qingshui. Dalam sekejap, mata mereka berbinar penuh kekaguman. Wanita ini terlalu cantik. Lebih dari sekadar cantik, dia memiliki aura memikat yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Yan bisa bersamanya? Salah satu penjaga mendengus. Yan, kau bukan lagi menantu keluarga Chou. Apa urusanmu di sini? Mau kembali merangkak masuk? Hahaha. Mimpi di siang bolong. Yang lain menambahkan, gadis muda, jangan tertipu oleh orang ini. Dia hanya seorang pecundang yang dulu menjadi menantu keluarga kami, lalu diusir. Tidak pantas bagimu berada di dekatnya. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan hinaan mereka. Bam! Wang Qingshui melangkah maju dan melayangkan tamparan cepat. Para penjaga hanya merasakan dunia mereka berputar sebelum tubuh mereka terbang dan jatuh ke tanah. Suasana hening seketika. Yan hanya tersenyum tipis dan melangkah maju. Aku di sini bukan untuk kembali, katanya pelan, namun penuh tekanan. Aku datang untuk mengambil sesuatu yang dulu menjadi milikku. Wang Qingshui tersenyum dan berkata kepada Yan, Tuan muda Yan, bukankah kau berjanji menjadi guruku? Jangan bilang kau berbohong padaku. Awalnya dia tersenyum ceria, tetapi saat berbicara, matanya tampak berkaca-kaca, nyaris menangis. Wajahnya yang cantik berpadu dengan ekspresi menggemaskan itu benar-benar memikat hati. 8 penjaga di gerbang Chu langsung tercengang. Mereka hampir tidak bisa mempercayai pendengaran mereka. Seorang wanita secantik ini malah meminta Yan menjadi tuannya. Ini pasti salah dengar. Tidak mungkin, Yan tersenyum ringan. Jangan bercanda. Kita kemari untuk urusan serius. Baik, Tuan muda Yan. Wang Qingshui kembali tersenyum, lalu menatap 8 penjaga itu dengan sinis. Tuan muda yang sudah memutuskan. Hari ini, Chu Xiaen akan dibantai. Siapapun yang menghalangi, akan mati. Kata-katanya membuat para penjaga saling berpandangan, lalu meledak dalam tawa terbahak-bahak. Tidak heran gadis ini memanggil Yan sebagai tuannya, ternyata dia gila. Tapi meskipun sinting, kecantikannya tidak bisa disangkal. Sungguh menggoda, jika Yan bisa memilikinya, mengapa mereka tidak bisa? Para penjaga bertukar pandang, dan seakan memiliki pikiran yang sama. Salah satu dari mereka menggeram pelan, tangkap wanita ini, kita bagi-bagi nanti. Setuju, yang lain menyahut, penuh semangat. Mereka bergerak serempak, berniat menangkap Wang Qingshui sebelum orang-orang di dalam rumah menyadari kehadiran mereka. Kalau gadis ini sampai jatuh ke tangan Chu Xiaen, maka mereka hanya bisa bermimpi. Namun sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, Wang Qingshui sudah menghunus pedangnya. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. Jadi kalian tidak mau menyingkir? Ya, suara lembutnya kini penuh dengan niat membunuh. Ke-8 penjaga itu langsung menerjang ke arahnya. Meskipun hanya budak keluarga Chu, mereka semua berada di tingkat ketiga Houtian, bukan sekadar prajurit biasa. Sayangnya, mereka memilih lawan yang salah. Wang Qingshui sudah mencapai tingkat ke-9 Houtian, dan setelah membangkitkan garis keturunan klan rubah ekor 9 serta menguasai metode Huoluan, kekuatannya melonjak drastis. Bahkan, dia sudah menelan 3 pil darah, membuat garis keturunannya berkembang pesat hingga mendekati tahap remaja. Itu berarti, dalam hal kekuatan tempur, dia telah menembus ke tingkat Xiantian. Perbedaan antara Xiantian dan Houtian adalah seperti langit dan bumi, HMPH. Wang Qingshui mengayunkan pedangnya. Kilatan cahaya tajam berpendar, dan sekejap kemudian, 8 tubuh melayang di udara, lalu jatuh berguling di tanah. Mereka semua terkapar, hanya mampu mengeluarkan napas lemah. Yan melirik sekilas dan mengangguk pelan. Wang Qingshui masih ragu untuk membunuh, hanya membuat mereka terluka parah. Ayo lanjutkan, ujar Yan santai, melangkah masuk ke halaman keluarga Chu. Baru beberapa langkah, seseorang muncul dari dalam rumah. Yan. Orang itu tertegun sejenak sebelum pandangannya beralih ke Wang Qingshui. Matanya langsung melebar dan penuh nafsu. Gadis ini terlalu cantik. Meskipun Chu Yanran dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Su City, dibandingkan dengan Wang Qingshui, pesonanya terasa biasa saja. Terlebih lagi, aura menggoda Wang Qingshui benar-benar memikat hati pria manapun. Melihat ekspresi cabul pria itu, Yan tertawa dingin. Apa yang kau lihat? Wang Qingshui langsung bergerak. Dengan satu ayunan pedang, tubuh pria itu terlempar ke udara dan membentur tembok dengan keras. Seketika, darah dan otaknya berhamburan. Gadis itu terpaku sejenak, lalu menatap Yan dengan wajah cemas. Tuan muda Yan, aku membunuh seseorang. Yan menatapnya dengan tenang. Yang kau bunuh hanyalah binatang. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyadarkannya. Perlahan, Wang Qingshui mengangguk. Benar, mengapa harus peduli pada kematian seekor binatang? Namun, suara benturan tadi menarik perhatian penghuni rumah. Dalam sekejap, banyak anggota keluarga Chu dan pelayan mereka berhamburan keluar. Saat melihat Yan, ekspresi mereka berubah menjadi jijik. Berani sekali kau masuk ke rumah keluarga Chu, tidak perlu basa-basi, bunuh saja dia sekarang, benar. Dengan begini, kita bisa menghapus noda memalukan ini dari keluarga kita. Beberapa pelayan langsung melompat menyerang. Beraninya kalian. Wang Qingshui mendengus dingin. Dia mengayunkan pedangnya, menciptakan gelombang api yang menyapu semua yang ada di hadapannya. Boom, tubuh-tubuh terlempar ke segala arah. Beberapa tewas seketika, sementara yang lain terluka parah. Merintih kesakitan, pemandangan itu membuat seluruh keluarga Chu terkejut. Cepat!
Laporkan pada kepala keluarga, panggil para tetua, panggil semua ahli keluarga kita. Situasi pun semakin memanas, Ye Yan tetap berjalan santai dengan tangan di belakang punggung, seakan tak terganggu sedikit pun. Ia tahu dengan jelas di mana Chu Xian berada. Siapapun yang menghalangi jalannya hanya akan berakhir di belakangnya, sampai akhirnya, sebuah suara berat dan penuh tekanan menggema di halaman. Ye Yan, sosok tinggi dan berwibawa muncul dari dalam rumah. Kepala keluarga Chu, Chu Tianba. Chu Tianba tak bisa mempercayai matanya, apa yang dilihatnya. Di hadapannya, Ye Yan berjalan dengan tenang, sementara para anggota keluarga Chu dan para pelayan mengikuti di belakangnya. Seolah-olah Ye Yan adalah kepala keluarga yang sebenarnya, tak tertandingi oleh siapapun. Memalukan, wajah Chu Tianba memerah karena amarah. Dengan suara bergemuruh yang menggetarkan udara, ia menghardik, "Apa yang kalian lakukan?" Suara dahsyat itu mengguncang pendengaran semua orang, membuat anggota keluarga Chu menundukkan kepala mereka dengan rasa malu. Keluarga Chu yang begitu besar, salah satu dari 3 keluarga terkuat di Su City, justru membiarkan 2 orang asing masuk tanpa hambatan. Jika kabar ini tersebar, bagaimana mereka bisa mempertahankan wibawa mereka? Sementara itu, Chu Xian yang telah dipapah keluar, langsung tertawa terbahak-bahak begitu melihat Ye Yan. "Dasar bajingan kecil, kau benar-benar berani datang." Kemarin, Ye Yan dengan sombong mengatakan akan mengunjungi kediaman keluarga Chu. Ternyata dia tidak main-main, bodoh sekali, begitu bodoh hingga membuatnya patut dikagumi. Lalu matanya berbinar saat melihat Wang Qingsui. "Ayah, gadis itu tidak boleh disakiti. Tangkap dia dan lempar ke tempat tidurku. Aku akan bersenang-senang dengannya sampai puas." Chu Tianba akhirnya memperhatikan Wang Qingsui. Dan sekali pandang, ia tak bisa mengalihkan mata, sungguh perempuan yang luar biasa. Meski tidak terobsesi dengan wanita, Chu Tianba tetap seorang pria yang menikmati dominasi. Tapi gadis ini, dia memunculkan keinginan yang berbeda dalam dirinya. Namun, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun selain mendengus dingin, hanya melirik putranya dengan tatapan tajam. Sebagai kepala keluarga, ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun kejayaan keluarga Chu. Sudah saatnya ia menikmati hadiah yang pantas ia dapatkan. Chu Xian, yang tak menyadari pikiran jahat ayahnya, justru semakin terhanyut dalam imajinasinya. Namun, sebelum menikmati Wang Qingsui, ada satu hal yang harus ia lakukan, membunuh Ye Yan. Balas dendam adalah kenikmatan yang tiada tanding. Saat itu, 4 tetua keluarga Chu muncul, bersama beberapa sesepuh dan ahli keluarga. 11 master tingkat ke-9 Hou Tian telah berkumpul, dengan yang terkuat di antaranya adalah Chu Tianba dan 3 tetua lainnya yang memiliki kekuatan Dharma. Dengan Dharma, perbedaan kekuatan menjadi bagaikan langit dan bumi. Menantu yang diusir berani kembali, cibir tetua keempat dengan nada menghina. "Tangkap dia, siap." 5 ahli segera maju. 4 dari mereka berada di tingkat 8 Hou Tian, sementara 1 berada di tingkat 9 Hou Tian. Kekuatan yang luar biasa, keluarga Chu yang tadinya tegang mulai tenang. Dengan kombinasi seperti ini, bukankah mereka bisa dengan mudah mengatasi wanita itu? Begitu kepercayaan diri mereka pulih, teriakan cemoohan pun bergema, berani menerobos keluarga Chu? Hancurkan mereka hingga jadi daging cincang, jangan bunuh wanitanya. Dia terlalu cantik, sayang sekali kalau mati begitu saja, betul. Bahkan primadona Wan Walau pun tidak sebanding dengannya. Jual dia, biarkan dia menghasilkan keuntungan bagi keluarga kita. Wang Qingsui yang mendengar hinaan ini mendidih dalam amarah. Tanpa ragu, ia mencabut pedangnya, dentang logam beradu menggema di udara. Dalam sekejap, 5 orang itu mengepungnya. Dengan seorang ahli tingkat 9 Hou Tian sebagai pemimpin dan 4 lainnya sebagai pendukung, mereka tampak percaya diri, namun, hanya dalam beberapa gerakan, mereka menyadari sesuatu, mereka hanya bisa bertahan. Astaga, dia terlalu kuat. Baru sekarang keluarga Chu benar-benar memahami betapa mengerikannya Wang Qingsui. Kekuatan yang melampaui seorang ahli tingkat 9 Hou Tian biasa, dan yang lebih mengejutkan, dia belum genap 20 tahun, bakat seperti ini. Bisa dibandingkan dengan Chu Yanran, tapi mengapa gadis selevel ini berada di sisi Ye Yan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayam kampung bisa berdampingan dengan burung phoenix? Di tengah pertempuran, kelima ahli itu menyadari mereka tak bisa menahan Wang Qingsui lebih lama lagi. Wajah mereka dipenuhi kecemasan, jangan main-main lagi. Serang dengan sepenuh tenaga, mereka akhirnya mengeluarkan jurus andalan mereka. Senjata berkilat, teknik rahasia dilepaskan, namun Wang Qingsui hanya mendengus kecil. Di atas kepalanya, sebuah bayangan merah muncul, Fire Luan, burung api mistis. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, lidah api menyembur, membakar udara. 5 orang itu langsung merasakan ancaman besar. Mereka bahkan tidak berani melawan secara langsung, hanya bisa menghindar. Kelima Master Hou Tian takut bertarung melawan satu gadis muda. Anggota keluarga Chu bergidik ngeri. Chu Tianba yang menyaksikan dari kejauhan akhirnya tak bisa tinggal diam. Tetua ketiga, turun tangan. Tetua ketiga tersenyum tipis dan melangkah maju. Dulu, ia setara dengan Chu Tianba. Namun, sejak kebangkitan Chu Yanran, ia memilih merendahkan diri dan mengikuti arus. "Serahkan padaku." Dengan satu gerakan tangan, seseorang membawa pedang besarnya yang berukuran lebih dari 1 meter. "Mundur," perintahnya sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Biarkan aku yang menyelesaikan ini." Segera, kelompok 5 orang sebelumnya semuanya mundur. Tetua ketiga mengangkat pedang besar seberat ribuan pon seolah hanya sebuah kayu ringan. Asiang, muncullah. Dia berteriak, dan di atas kepalanya muncul sebilah pedang hitam. Warisan ilmu bela diri telah berlangsung selama jutaan tahun. Para keturunan dari para pendekar legendaris mungkin mewarisi kekuatan Dharma mereka, dan bahkan orang biasa pun berpeluang memiliki Dharma. Namun, meskipun berasal dari keluarga yang sama, setiap orang bisa membangkitkan Dharma yang berbeda. Di klan Chu, kecuali Chu Yanran yang istimewa, para tetua lainnya membangkitkan pedang hitam, peringkat ke-9. Sementara itu, Chu Yanran adalah pengecualian dengan roh es, peringkat 3. Tetua ketiga mengayunkan pedangnya ke arah Wang Qingsui. Boom! Gelombang energi hitam menyebar dari sabetan pedangnya, sementara Dharma pedang hitamnya juga ikut menyerang, meluncurkan serangan kedua. Wang Qingsui tidak gentar, mengangkat pedangnya untuk menangkis. Ding! Ding! Dentingan pedang terdengar bertubi-tubi saat energi pedang dan energi pedang hitam bertabrakan. Mereka berdua bertarung dalam intensitas yang sama, namun, perlahan tapi pasti, Dharma Huoluan milik Wang Qingsui mulai menekan aura hitam dari pedang lawannya. Ruang hitam yang diciptakan oleh pedang tetua ketiga semakin menyempit, hampir tak menyisakan tempat bagi dirinya sendiri. Dharmanya terdesak, para anggota klan Chu terkejut.
Keunggulan Dharma milik Wang Qingsui menjadi semakin jelas, Chu Tianba tidak bisa tinggal diam lagi. Tetua pertama, kedua, dan keempat, ayo maju bersama. Apa? 5 orang terkuat di klan Chu akan turun tangan bersamaan, para anggota keluarga Chu tercengang. Tetapi melihat betapa kuatnya gadis itu, mereka tahu ini adalah langkah yang perlu diambil. Keempat tetua lainnya mengangguk. Mereka tercengang oleh kekuatan Wang Qingsui, namun harga diri klan Chu tidak boleh diinjak-injak begitu saja. Terlebih lagi, mereka sebentar lagi akan beraliansi dengan klan Lin dari Yang Cheng, klan Lin. Itu keluarga peringkat 7, tidak peduli seberapa besar latar belakang gadis ini, klan Chu tidak perlu takut. Bunuh saja atau jadikan sebagai budak. Dengan klan Lin di belakang mereka, apa yang perlu ditakutkan? Mereka maju, mengepung Wang Qingsui dari berbagai sisi. Sudah cukup bermain. Waktunya kembali dan beristirahat, ujar Yan santai. Baik, Tuan Muda Yan. Wang Qingsui langsung berlutut dengan hormat. Hening, semua anggota klan Chu terdiam. Gadis kuat ini ternyata adalah pelayan Yan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana mungkin seseorang yang dikeluarkan dari keluarga bisa memiliki pengikut sehebat ini? Mereka dipenuhi rasa iri dan benci. Betapa luar biasanya memiliki pelayan seperti Wang Qingsui, Chu Tianba dan para tetua mengerutkan kening. Ini penghinaan bagi mereka, namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Wang Qingsui melompat maju. Kali ini, dia menyimpan dharmanya. Apa maksudnya ini? Biasanya, menggunakan dharma bisa memperkuat serangan. Kenapa dia malah menyimpannya? Namun, mereka tak punya waktu untuk berpikir. Wang Qingsui telah mengayunkan pedangnya. Sos! Pedangnya melesat seperti naga, Chu Tianba dan 4 tetua terperanjat. Serangan ini terlalu cepat, namun, mereka adalah pendekar berpengalaman. Mereka segera menyesuaikan diri dan menyerang balik dengan kekuatan penuh. Boom! 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 5 suara benturan terdengar bersamaan, tiba-tiba, kelima orang itu terlempar ke udara dan jatuh dengan keras, merintih kesakitan, hening kembali menyelimuti area itu, semua anggota klan Chu membeku, apakah ini mimpi? Tidak. Ini nyata, mereka menggosok mata mereka, berharap pemandangan itu hanya ilusi. Namun, mereka masih melihat pemimpin mereka terkapar di tanah, mengerang kesakitan, hembusan napas kasar terdengar dari mana-mana. Kulit kepala mereka meremang. Klan Chu dipenuhi ketakutan, Chu Tianba dan para tetua juga ketakutan. Gadis ini tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan mereka berlima tak sanggup menahannya, kenapa dia begitu kuat? Jawabannya sederhana. Wang Qingsui baru saja menggunakan kekuatan darah rubah ekor 9. Meskipun belum mencapai puncaknya, kekuatannya sudah mencapai tingkat bawaan. Mengalahkan 5 pendekar tingkat 9 hanyalah permainan baginya, tapi, jika dia sekuat ini, mengapa tetap menjadi pelayan Yan? Mereka tak bisa memahami hal ini. Yan berjalan mendekati Chu Xiaen dengan senyum setengah mencemooh, jangan datang ke sini. Chu Xiaen gemetar ketakutan. Masih segar diingatannya bagaimana dia ditusuk puluhan kali oleh Yan kemarin. Kau menyesal dengan perbuatanmu? Yan bertanya, ya. Aku menyesal. Chu Xiaen menjawab cepat, berharap nyawanya diselamatkan, bagus kalau begitu. Yan tersenyum, Chu Xiaen merasa lega. Namun, dalam sekejap, Yan mencabut pedang Wang Qingsui dan mengayunkannya. Srek, kepala Chu Xiaen terlempar ke udara, darah menyembur seperti mata air. Seketika, suasana menjadi mencekam. Semua orang mematung dalam ketakutan.